السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bermajlis ilmu. Kita membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam sebuah kitab yang mulia yang disusun oleh seorang ulama yang mulia dari kalangan mazhab Syafi'iyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan kitab yang menjadi kitab fenomenal dari beliau, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas hadis yang kelima. Hadis yang kelima, yang mana hadis ini boleh jadi saya katakan menjadi sebuah masalah yang kontroversi dari sisi pemaknaannya. Ada yang semua menerimanya, tetapi interpretasi tentangnya akhirnya menjadi sebuah nilai kontroversi antara kaum muslimin. Kita membahasnya di sini. Pertama, yang saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua adalah niat karena Allah. Berusaha mengangkat kejahilan kita dan mengisi diri kita dengan ilmu. Yang mana ilmu itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wiswasu syayatin. Ilmu itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada isi firman Allah, ada isi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka bisa jadi muncul dari waswasnya syaitan. Maka dari itu seorang muslim harus benar-benar mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Membuang segala fanatisme yang ada pada dirinya. Karena bila fanatisme itu ada, maka selamanya hidayah tidak akan menyapa. Imam Syafi'i sendiri, dan sering saya ungkapkan di sini, ketika menjelaskan tentang keimanan yang keluar dari nilai fanatisme, beliau menjelaskan keimanan yang mengandung nilai ketulusan, keridhaan, ketundukan, kepatuhan, totalitas. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a lillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datang dari Allah menurut kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah
wa bima jaa an Rasulillah, serta aku beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, menurut kehendaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini julukannya dua, Ummul Mukminin, kemudian lagi Ummu Abdullah, dijuluki lagi oleh Rasulullah ya Humairah, yang pipinya kemerahan, tambah bertiga. Dikatakan Ummu Abdullah nisbatnya kepada siapa? Padahal Aisyah tidak punya anak. Nisbatnya kepada keponakannya Abdullah bin Zubair, yang mana Abdullah bin Zubair ini menikah dengan Asma binti Abu Bakar Siddiq. Asma binti Abu Bakar adalah saudari kandungnya Aisyah. Jadi Aisyah dinisbatkan kepada keponakannya Ummu Abdullah namanya, ya, karena memang mahram mereka, ya, pertalian sangat kuat. Makanya julukannya selain Ummul Mukminin Ummu Abdullah. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa yang melakukan perkara baru. Ahdath itu perbuatan baru yang belum ada contohnya. Fi amrina hadha, dalam urusan kami ini, kata Rasulullah, ma laysa minhu, yang tidak ada sangkut pautnya dengannya, yang tidak ada kaitannya dengannya, tidak ada sumbernya, bukan merupakan bagian darinya, fahuwa raddun, maka perkara yang baru tadi tertolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada pada amalan tersebut perkara kami, perintah kami, urusan kami di dalamnya, maka amalan itu tertolak. Sebelum kita bahas ini, saya mau tanya, apa perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW membawa perkara teknologi? Tidak. Rasulullah itu buta huruf. Pernah Rasulullah SAW menyarankan proses penyerbukan kurma dengan angin. Ketika Rasulullah SAW melihat penduduk Madinah melakukan penyerbukan kurma dengan bunga jantan dikawinkan dengan bunga betina, dipukul-pukulkan begini. Kata Rasulullah, ngapain kalau buat seperti itu? Biarkan. Akhirnya mereka manut pada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ketika musim panen, kurma ternyata panen hasilnya tidak sebagaimana biasanya, jauh lebih sedikit. Para sahabat melaporkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, kenapa? Kok sedikit daripada sebelumnya? Mereka menjawab, ya Rasulullah, amartumuna bi an nadha ma'amin sabiqan. Ya Rasulullah, Anda memerintahkan kami untuk kami meninggalkan apa yang kami lakukan sebelumnya. Kami biasa melakukan penyerbukan seperti itu, penyerbukan buatan. Dia ambil bunga jantan dipukulkan pada bunga betina, sehingga terjadilah yang namanya pembuahan secara banyak. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umurid dunyaku.
kalian lebih tahu dariku tentang urusan dunia kalian. Kembali pada pertanyaan pertama, apa perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya satu, perkara agama, perkara iman kepada Allah, perkara Islam. Adapun selain perkara ini, maka terbuka bebas. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan apa? Asal muasal perkara muamalah itu terbuka, boleh sampai datang nas yang mengharamkannya baru haram. Sebaliknya asal muasal perkara agama, perkara ibadah itu terlarang. Orang mau melaksanakan ibadah apapun terlarang. Jangan dulu. Kenapa nggak boleh? Tunggu sampai datang dalil yang menyertainya. Ini yang kemudian menjadi sebuah makna dari apa yang kita bahas dalam hadis ini. Ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki pemahaman tentang apa urusan yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita akan bias, selamanya akan bias. Selamanya akan bias. Ya. Kita harus tahu ma makna fi amrina hadza. Apa arti makna dalam urusan kami ini? Urusan kami ini urusan wahyu. Urusan agama, bukan urusan yang lainnya. Ya. Maka dari itu Rasul mengatakan tentang urusan yang lainnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, kita lihat hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari bernama Fathul Bari. Ada sekitar 16 jilid kitab itu dan menjadi kitab mu'tamad di kalangan para ulama. Ya. Kata beliau, hadzal hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Ya, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, maka amalan itu tertolak. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini ma'dudun, menjadi sebuah hadis yang menjadi sandaran min usulul Islam, sandaran usulnya Islam, pokok ajaran Islam. Wa qa'idatun min qawaiddin, bahkan hadis ini menjadi salah satu sandaran pokok dalam menegakkan kaidah-kaidah agama. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadzal hadis mimma yanbaghi hifdhuhu. Hadis ini adalah termasuk di antara hadis yang wajib bagi setiap orang muslim untuk mengingatnya. Untuk mengingatnya. Maka seorang di antara kita harus mengingat hadis ini. Ya. Tanpa terkecuali. Karena dia kaidahnya. Karena pokoknya. Ya, wastimalu fi ibtalil munkarat wa isya'atil istidlal bihi, dan hadis ini menjadi hadis yang digunakan untuk menyingkirkan berbagai macam kemungkaran, ya, dan hadis ini menjadi sarana berdalil di dalam agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam At-Turqi lagi, saya sebutkan ulama-ulama yang lainnya, hadzal hadis yaslu an yusamma nisfa adillati syar'i. Nah, ini dia. Perhatikan kalimat ini. Hadis ini kata beliau pantas untuk dinamakan sebagai hadis yang mengandung separuh nilai agama. Seluruh perkara agama ini, ya, separuhnya adalah bagian dari hadis ini. Pertanyaannya lagi, separuhnya apa lagi? Pernah saya sebutkan ketika menyebutkan hadis yang pertama. Ibarat Islam itu satu kesatuan, ya, maka dia dibagi menjadi dua.
Separuh perkara masalah niat yang harus tulus karena Allah, dan separuh lagi perkara masalah mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apapun perkara agama yang tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, tidak dilandasi dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terancam dengan hadis ini. Orang mungkin mengatakan, yang penting kan api niatnya. Masa nggak boleh? Kan baik. Ini sering kita dengar. Kan baik. Kita lupa bahwasanya nilai kebaikan itu, makna baik tidak bisa keluar dari makna syariat agama. Kalau perkara tadi niatkan untuk ibadah, ingat masuk kepada apa yang kata Rasulullah SAW, fi amrina, dalam urusan kami. Maka tidak bisa kita kemudian membukanya secara inklusif menurut kita, tidak bisa. Kalau masing-masing menurut, maka tentunya Islam akan bercabang-cabang. Ya, ini konsep di dalam kita memandang ajaran Islam. Dan konsep seperti ini adalah konsep makna dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang itu aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, yang itu artinya kita harus ikhlas karena Allah, menjadikan semua amalan kita karena Allah. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang itu artinya ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini masuk dalam perkara fi amrina, dalam urusan kami. Nanti ada orang mengatakan, Ustaz, tab dan HP ini berarti perkara yang terlarang. Ya enggak. Ini beda bahasa. Ini perkara terkinian, perkara dunia, enggak masuk dalam masalah hadis ini. Dia termasuk perkara yang dibuka selama tidak menyentuh perkara yang diharamkan. Hukum asalnya mubah, tetapi ketika dia dibuka untuk berselancar di dunia maya, menjangkau perkara yang haram. Ya. Nah, dia kata Imam Turki lagi. Li'anna al-matlub bid-dalil itsbatu hukmin aw nafyihi. Karena bagaimanapun juga ketika kita menuntut adanya sebuah dalil, itu tujuannya apa? Ini amalan memang benar-benar asli atau palsu. Ngapunten cak, dalilnya enten enggak? Ya. Dan kita enggak boleh risih, oh puasa, enggak boleh. Justru kalimat seperti ini kalimat yang harus kita hargai. Kenapa? Ini iman. Ini iman. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum thalathun man kunna fi wajada halamatal iman. Ada 3 perkara yang bila 3-tiganya ada pada diri seorang, dia dapatkan kelezatan iman. Perkara yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi ma siwa Allah. Dia mendapati Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Maka enggak heran kalau dia mengatakan, "Nah, punten, tuntunan yang tenang supaya saya tenang." Ya. Dan ini pun memang aturan agama. Tidak boleh seorang itu mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, ayat tahu meyakini sesuatu, melainkan semuanya ada kepastian dalilnya. Ini, ya, ada kepastian dalilnya. Loh kok bisa? Ya hadis ini kata Imam Turki. Ya, wa hadzal hadis muqaddamatun kubra fi itsbati kull hukmin syar'iyyin aw nafyihi. Bahkan hadis ini merupakan muqaddimah yang agung, ya, muqaddimah atau awalan yang agung di dalam menetapkan sebuah hukum syariat atau di dalam menolak sebuah hukum yang dinisbatkan kepada syariat. Dan banyak
kitab-kitab para ulama tentang masalah ini. Banyak. Ya. Nah, berkata lagi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, "Hadzal hadis aslun 'azimun min usulil Islam." Hadis ini merupakan perkara agung yang paling pokok di dalam perkara pokok Islam. Kama anna al-hadis, sebagaimana hadis innam al-a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Ya, mizanul lil amal fi batiniha, yang mana hadis itu merupakan timbangan terhadap sebuah amal dari sisi batinnya. Ya, wa huwa mizanul amal fi zahiriha, maka hadis yang kelima ini adalah timbangan terhadap sebuah amalan dari sisi zahirnya. Kalau dari sisi batinnya bagaimana? Dia ikhlas karena Allah apa enggak? Kalau sih dari zahirnya bagaimana amalannya, sesuai dengan tuntunan apa enggak? Maka nggak bisa kita kemudian keluar dari keduanya. Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, la yuqbalu qaulun illa bi'amalin. Tidak bisa suatu ucapan itu diterima kecuali kalau dia ada bukti amalnya. Orang umdut to'ai iso, buktikan Pak. Ya. Sekarang kan banyak yang namanya janji-janji tapi kemudian nggak ditepati. La yuqbalu qaulun illa bi'amalin. Suatu ucapan tidak bisa diterima kecuali dengan bukti amalan. Wala yastaqimu qaulun wala amalun illa biniyatin, dan tidak bisa diterima dengan benar suatu ucapan dan amalan, suatu niatan dan suatu ucapan dan amalan, kecuali dengan niat yang baik. Wala yastaqimu qaulun wala amalun wala niyatun illa bimuwafaqatis sunnah, dan tidak pula bisa diterima suatu ucapan, suatu amalan, suatu niat bahkan, kecuali kalau tiga-tiganya mencocoki tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatnya mau menolong orang-orang yang fuqara wal masakin. Ya. Dia menghimpun dana. Tetapi selain menghimpun dana, dia juga mengambil dengan cara yang curang. Ya. Kalau dulu orang-orang dulu cerita ada zakat sembung, terus yang perempuan itu, kalau ada lagi film Robin Hood, ya, mengambil hartanya orang-orang kaya-kaya diberikan pada hartanya kepada orang-orang miskin. Tidak bisa. Kan niatnya baik, walaupun baik. Dia mengambil dengan cara mencuri. Ya. Sebetulnya tidak apa-apa. Dia nggak bisa. Ya. Tak tambahin 0 lah, engkau tak sumbang no masjid, ya nggak bisa, apalagi perkara-perkara yang lainnya yang ketat dengan masalah SOP syariat. Ada mengatakan, Ustaz, apa bedanya sih astagfirullah dengan astagfirullahaladzim? Tidak ada. Astaghfirullah artinya saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim artinya saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Al-azim hanya tambahan kepada lafaz Allah. Tambahan apa? Tambahan sifat Allah maha agung. Secara makna sama-sama minta ampun. Kan boleh saja saya mengatakan astaghfirullahaladzim setelah sholat. Ya, kan baik. Disinilah kemudian kita perlu merujuk tuntunan yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Adakah dari hadis-hadis beliau ketika beliau zikir selepas sholat, tanda kutip, zikir selepas sholat, jangan di luar sholat, zikir selepas sholat dari para ulama-ulama hadis, yang mana ada tambahan al-azim di situ. Kalau tidak ada,
Maka untuk zikir selepas sholat, ya kita tetapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Konteksnya sholat. Habis sholat, zikir habis sholat. Kalau selepas itu kita bebas, monggo pakai al-azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sampai di sini pembahasan ulama itu untuk betul-betul menjadikan amalan kita ini betul-betul pakem sesuai dengan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk pula kata-kata bismillah. Ada lafaz bismillah, ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan dan ketika wudu. Bismillah. Kalimat bismillah datang dari lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambahan Rahman dan Rahim tidak ada. Itu penjelasan para ulama. Dan penjelasan ulama ini tidak sinkron dengan penjelasan ulama yang lainnya. Lepas dari khilaf seperti itu, cara kita apa? Kembali kepada dalil. Ya, kembali kepada dalil. Enak kalau sudah kembali kepada dalil. Kita nggak perlu capek-capek. Ya, kita nggak perlu capek-capek. Adakah dalilnya? Ada ini. Kalau sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Ini cara kita untuk keluar dari masalah khilaf yang panjang. Ya. Karena perkaranya jelas. Dalam konteks ini begini, dalam konteks umum beda lagi. Kita harus bedakan amalan dalam konteks khusus dengan amalan yang terbuka. Ya. Panjang pembahasan ulama dalam masalah ini dengan kitab-kitab yang banyak. Panjang sekali. Apalagi dengan masalah salat ini. Banyak. Di sana ada sifat salat Nabi, di sana ada aqtaul musallin fi aqtaul musallin. Al-qaul mufid fi aqtaul musallin. Ada bahasan lagi ya Arnaud, saya lupa namanya itu. Tebal juga. Panjang. Lepas dari khilaf itu dalilnya mana? Selesai. Ya. Sehingga kalau kita melihat dalil, ada dalil yang lain mungkin yang juga memperkaya, silakan berbeda. Ini namanya khilaf tanawwu. Khilaf itu ada dua. Khilaf tadad dan khilaf tanawwu. Khilaf tadad, khilaf yang satu memiliki rujukan, ya rujukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu enggak ada. Yang satu ada penjelasan dari hadis Rasulullah SAW dan ayat. Yang satu mungkin penjelasan para ulama. Mana yang lebih kuat antara ayat dan hadis dengan penjelasan para ulama? Tentunya ayat dan hadis. Karena enggak boleh seorang membicarakan tanpa Al-Quran dan hadis. Ya. Dengan tetap kita menghormati ulama tersebut. Perhatikan ini. Dengan tetap kita menghormati ulama tersebut dan mendoakan beliau dengan baik. Ini nanti masuk dalam bab yang satu lagi, bab perkara sesuatu yang keluar dari sunnah dan perkara memvonis pelaku yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita enggak membahas memvonis, bukan urusan kita memvonis. Ya, bukan urusan kita memvonis kita serahkan para ulama. Kita punya majelis ulama Indonesia yang bahas masalah itu. Tapi kita membahas tentang perkara yang sesuai dengan tuntunan. Selesai. Ya. Jadi kalau kita seandainya melihat ada orang yang amalannya kok enggak susah untuk dakwah, ini bukan pelaku sunnah, enggak boleh. Belum tentu, mungkin dia jahil. Kita harus mengajarkannya. Kalau enggak, kita harus mendoakannya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Sayangi yang di bumi, kau akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit. Ini yang sudah kita lakukan. Ya. Dua hal yang harus kita pahami di sini. Saya kadang-kadang menjelaskan masalah ini yang paling mengkhawatirkan adalah sikap yang muncul. Apa sikap yang muncul? Menjustis. Ya, Allah ampuni dia ya. Ini
Siapapun dia, selama dia sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah, doakan. Ini yang pertama. Yang kedua, terhadap orang muslim yang masih hidup, jangan sampai ada kebencian kita kepada mereka. Berapa banyak di antara kita ini karena fanatisme golongan benci tanpa alasan. Wis pokoknya la ilaha illallah. Ya ikhwan. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka lebih benar daripada kita. Mereka cinta kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengagungkannya. Sementara kita mungkin hanya ikut-ikutan. Ya. Maka tentunya kita harus tahu diri. Siapapun mereka, selama mereka seorang muslim, kita harus memandangnya dengan pandangan kalimat rahmah, dengan pandangan mata kasih sayang. Kalau kita nggak mampu menyampaikan kalimat yang baik, doakan. Allahumma hdina wa iyyahu. Allahumma hdina wa iyyahu. Ya Allah, tunjukkan kami dan tunjukilah dia, ya Allah. Ini yang paling utama. Ini hak seorang muslim terhadap dirinya. Ya. Nah, kita lihat sekarang tentang perkara al-ihdas fid din. Apa saja perkara ihdas dalam masalah agama itu? Perkara-perkara baru dalam masalah agama. Jumlahnya sebenarnya banyak. Secara contoh banyak. Kita nggak mungkin membahas secara detail satu persatu di sini. Kita hanya memberikan konsepnya. Dan kemudian bila ada perkara silakan ditanyakan atau silakan ditengok dalam buku-buku literatur yang ada. Silakan dapat dikaji, ya. Begitu. Yang jelas kalimat ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada tuntunan darinya, bukan merupakan bagian darinya, maka perkara tersebut adalah tertolak. Ini kata para ulama adalah masuk dalam perkara agama. Ya. Yang mana perkara agama ini adalah syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk kita dan diridhai oleh Allah dan Rasulnya untuk kita. Maka kita pun harus ridha dengan keputusan Allah dan Rasulnya tersebut. Sebagaimana kita setiap pagi doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Jangan syirik kalau gitu. Harus tauhid. Ya. Wabil Islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Jalankan Islam secara apa? Kafah, keseluruhan. Ya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi, dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Artinya harus ada upaya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita mendekatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak ada darinya maka jangan usah kita gunakan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tirulah oleh kalian, ikuti, jangan membuat perkara yang baru. Sungguh kalian ini telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surat Al-Maidah. Ya. Ayat ketiga kalau salah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, di tengah-tengah ayat tersebut. Hari ini telah kusempurnakan bagimu Muhammad agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku bagimu. Islam sempurna menjadi nikmat yang sempurna. Kalimat terakhir yang Allah katakan harus kita jeli dan sadar dengan kalimat tersebut. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Pertanyaannya, Islam yang bagaimana? Islam yang saat itu ayat ini turun.
Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama, itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dalam kitabnya ini kalimat dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya dalam kitab apa itu beliau mengatakan, lupa saya. Al-Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Perlu untuk kemudian dipahami, siapapun orangnya yang melakukan perkara baru dalam urusan agama ini, ingat agama, bukan masalah dunia, bukan HP, bukan baju dan yang lainnya, ya, bukan bangunan, ya, itu urusan dunia semua. Tapi masalah iman, masalah ibadah kepada Allah. Man ibtada'a fil Islam yara hasanah, siapa yang melakukan di dalam perkara Islam ini perkara yang baru dianggapnya baik, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Itu berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Ya, seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan, sehari ini aku sempurnakan bagimu. Kalau sempurna, ya sempurna. Ibarat air di gelas sempurna, maka dia sampai pada titik atasnya. Ditambahi tumpah, nggak ada manfaatnya tumpah itu. Dikurangi jelas kurang, karena dia dikurangi. Maka perlukan sebagaimana apa adanya. Ya. Maka kita membanding, siapa yang menganggap di dalam Islam ada perkara baru dipandangnya baik, itu berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat. Karena apa? Allah SWT mengatakan, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Berarti orang yang menuduh itu tuduhannya tidak benar. Orang yang melakukan itu berarti apa? Amalannya salah. Karena Islam telah sempurna, tidak perlu tambahi. Oleh sebab itu kata beliau apa? Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al yawma dina. Maka apapun yang saat itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu bukan termasuk bagian dari agama ini, maka tidak bisa pula sesuatu itu di zaman kita dipaksa-paksakan masuk dari bagian agama ini. Ini Imam Malik. Kalau bahasa kita mengatakan apa sing biyen gak ono ya ojo di ono no. Apa yang dulu nggak ada, jangan diada-adakan. Sempurna agama ini. Mau apa kita? Ada. Mau doa-doa apa? Ada. Mau syiar apa? Ada. Semuanya lengkap. Kita saja yang belum menjangkaunya. Ya. Belum berilmu tentangnya. Maka dari itu hati-hati dengan mengada-ngadakan ini. Hati-hati. Karena perkara mengada-ngadakan itu sama dengan kita telah menuduh Rasulullah SAW. Saya pernah ngomong di sini perkara ini, karena ini hadisnya sekarang dibahas, saya ulangi lagi. Orang yang membuat perkara baru, salah satu di antara dua. Ketika ditanya, ada dalilnya enggak? Enggak ada. Tapi baik, oke. Kalau Anda menganggap baik, pertanyaan yang kedua, apakah Rasulullah tahu enggak apa yang Anda lakukan kalau itu baik? Kalau dia menjawab enggak tahu, ya, maka kita katakan Anda berarti merasa lebih baik daripada Rasulullah. Ini berat. Orang yang merasa lebih baik daripada Rasulullah berat. Allah mengatakan apa? Dalam surah Al-Hujurat ayat terakhir, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apa kalian mengajari, katakan Muhammad, apa kalian ingin mengajari Allah tentang agama Islam kalian? Padahal Allah Maha tahu yang di langit dan di bumi. Maka dari itu sikap seorang muslim tunduk, sami'na wa ta'na. Alasan itu tertolak. Kalau seandainya dia mengatakan, oh dah, ini Rasulullah tahu, baik. Kalau Anda mengatakan ini perkara ya bagus dan Rasulullah tahu, sedangkan ini tidak ada dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti Anda sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Sama dengan apa yang dikatakan Imam Malik. Ada sesuatu yang Rasulullah SAW tahu tapi disembunyikan. Berarti Anda menuduh Rasulullah khianat. Gak benar, gak bisa. Makanya
Solusinya adalah kita tunduk patuh sebagaimana Allah katakan, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa lil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, dalam surah An-Nisa 29. Hai orang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, dan taati pemimpin kalian. Bila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu berarti apa? Memunculkan sikap kehati-hatian, tidak sembrono, tidak mencela, tidak mencaci, tidak mendobrak, tidak menyakiti, tidak menghabisi. Kenapa? Akan ada hisabnya besok di akhir. Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang itu berarti perbuatan yang baik dan akan menghasilkan hasil yang baik. Enak kalau begini. Perbedaan pendapat yang ada tetap masih dalam koridor suasana dalil. Empat imam mazhab itu beda satu dengan yang lainnya. Bahkan satu dengan yang lainnya adalah guru dan murid, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi apa yang terjadi? Perbedaan mereka rahmat, tidak sampai mencela. Guru tidak mencela murid, murid menghormati gurunya. Perbedaan itu terasa indah dan kita pun melihatnya sekarang. Tapi anehnya, kita yang masih satu mazhab sering cakar-cakaran. Ya, ada apa ini? Kenapa? Konsep beragama kita yang kurang. Ya, lebih-lebih kita mendudukkan perkara fi amrina, dalam urusan kami ini. Apa makna dalam urusan kami? Perkara kami bukan perkara kelompok. Enggak, perkara kami adalah perkara Islam. Yang mana semuanya harus melihat Islam secara umum, bukan kelompok, bukan sekte dan yang lainnya. Kelompok bukan, tapi Islam secara umum yang kita kembali ke sana. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini bentar lagi mau azan. Kalau ada pertanyaan silakan. Jelas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz menjelaskan tentang pentingnya agama yang bikin matinya. Coba yang zaman sekarang kalau tentang adat-adat itu cuma ada pernikahan, ada kayak. Baik. Bagaimana tentang adat-adat yang mungkin ada di Baik, saya akan katakan tentang perkara yang dilakukan manusia. Di sana ada perkara adat istiadat. Ada perkara ibadah. Bagaimana kita bisa mendudukkan antara adat istiadat dengan ibadah? Ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Mahdoh itu terikat SOP-nya, tidak bisa enggak. Ya, seperti sholat, ini mahdoh ini harus seperti itu. Ada ibadah ghairu mahdoh yang lebih luas, lebih universal. Terhadap ibadah yang ghairu mahdoh, silakan. Selama ada dalilnya, maka silakan dikerjakan sepanjang waktu yang tidak terikat. Lah, ada adat. Adat ini masuk dalam perkara muamalah, terbuka lebar.
Makanya adat antara satu kaum dengan kaum yang lain berbeda. Islam pun mengakomodir masalah ini karena itu adalah sebuah kebiasaan yang mereka dalam kebiasaan tersebut hidup dengan cara seperti itu. Selama kebiasaan ini tidak melanggar syariat Islam, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Katakanlah pakaian yang kita pakai, ya, pakaian ini banyak model. Dengan pakaian yang ada di sana berbeda jauh. Ya. Tetapi bukan model pakaiannya yang dibahas. Fungsi pakaian itu apa? Ini yang kemudian syariat memandangnya. Dia menutup aurat, dia melindungi, dia menghiasi. Ya. Silakan. Selama fungsi-fungsi tadi itu tidak membawa madarat bagi yang lainnya, silakan. Tentunya kalau wanita beda lagi. Pakaiannya harus betul-betul pakaian yang menutup. Mau bentuk bagaimana, mau model burqa, mau modelnya apa, terserah. Yang penting menutup aurat. Ya, tidak menampakkan zina, perhiasan yang ada pada diri mereka. Ini tuntunan syariat yang ada di sana. Sekarang ada adat pernikahan. Pernikahan syar'i. Dikukuhkan dalam syariat. Tetapi proses pelaksanaannya antara satu tempat dengan tempat yang lain terikat oleh kebiasaan mereka. Yang mana kebiasaan tersebut sebenarnya tidak bersifat mutlak. Nek gak ngene batal, gak sah, gak bisa. Ya. Rasulullah SAW memberikan kelonggaran di sini. Aulim walau bisyatin. Buat walimah walaupun cuma bisa menyembelih seekor kambing. Adakan walimah. Ada setempat mengatakan apa? Ya wes, tak adakan walimah. Standar terkecil beli kambing. Saya 5 kambing. Kita lanjut nanti insyaallah setelah azan. Silakan. Baik, kembali kepada masalah akad. Akad, cara untuk mengungkapkannya satu, qabiltu nikaha wa tazwija bil mahr al-mazkur. Di kalimat ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ya fulana bintu fulan, kemudian qabiltu nikaha wa tazwija bil mahr al-mazkur. Ini akad. Tetapi kiasan, gambaran, kemasan yang meliputi akad ini kembali kepada perilaku masing-masing yang selama tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai dalam akad itu kemudian muncul khamr, tidak boleh sebagai sajian. Jangan sampai dalam akad tersebut ternyata tidak ada walinya, perempuan, tidak boleh. Minimal wali hakim. Ketika ketahui siapa ini, ya nggak boleh. Adapun kemudian kemasan mau bingkisan, mau nasi mau nasi kebuli, mau nasi ada. Masuk dalam bab secara umum ikramud dhaif. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah dia memuliakan tamunya. Saya mampu kok. Selain makanan saya berikan, saya mampu untuk menghadiahi hadiah pada mereka. Silakan. Ya. Silakan. Terus bagaimana kalau ada adat-adat yang lainnya? Adat apa itu misalkan? Ngapunten Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini diundang, di pintu masuk gedung sudah ada celengan. Ya. Kadang-kadang undangan sudah ada gambar celengan. Ini tidak benar, naif banget. Anda membuat Anda itu bersyukur atau berharap. Ya, Anda bersyukur kepada Allah, minta keberkahan dari Allah, atau mengharapkan maaf ini. Ya, kalau nggak mampu ya sudah.
Jangan kemudian memaksakan diri. Jangan, nanti kon ada ini imbalan dari orang-orang. Anda spekulasi dalam masalah ini. Ya. Yang itu seandainya kemudian luput dari apa yang Anda inginkan, habis. Biaya yang menumpuk, ternyata hutang, nggak bisa bayar, bukan pernikahan berkah, tapi pernikahan yang membawa bencana. Ini kesalahan kita. Silakan kalau mau dibuat acara sesuai dengan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Selama nggak ada kemungkaran, silakan di situ. Wallahu taala alam. 6. Cukup? Afwan, barakallahu fikum. Ada banyak hal-hal yang dibahas di sini tentang akad-akad yang ternyata akad itu secara syariat batal, maka batal. Ya tadi sebutnya sebagaimana yang saya katakan, seperti Islam mengatur akad. Islam mengatur akad. Tetapi kalau akad itu kemudian berkembang kepada faktor adat, maka ini yang kemudian harus kita batasi. Jangan. Sesuaikan dengan akadnya. Adapun hiasan-hiasan itu yang tidak ada hubungannya dengan akad, ya silakan. Selama tidak mengandung nilai kemungkaran di situ. Nanti kemudian akad nikah ternyata mengundang tari ular. Ya mungkar, buat apa? Iya. Atau panggung nyanyi dangdut, la ilaha illallah. Para jemaah, satu kalimat yang saya inginkan, coba renungkan. Akad nikah itu hari paling berbahagia, paling berkesan bagi seorang manusia. Tidak ada masa paling membahagiakan mereka kecuali masa ketika dia melakukan akad nikah. Qabil tu nikah, itu selesai bunga dia. Ya, dia akan terbayang pada dirinya dunia seakan-akan miliknya. Ingat, ini posisi kita paling lapang dalam kehidupan kita. Jangan dicampur dengan kemungkaran. Apa kata Rasulullah? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah dikala Anda dalam keadaan lapang. Kepada Allah kalau Anda lapang. Paling lapangnya apa? Ya tadi paling lapang. Walaupun ada kadang-kadang dagangan laris ini yang lain, tapi yang paling berkesan apa? Itu salah satunya. Ya. Andai kata kita dalam kondisi seperti itu, betul-betul memperkenalkan diri kita kepada Allah, mengundang ridha Allah, tidak mengundang murkanya Allah, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, insya Allah keberkahan dalam kehidupan kita. Kalaupun ada masalah, ingat apa kata Rasulullah, ya'rifka fi syiddah, Allah peduli padamu ketika engkau dalam keadaan sulit. Lawang nikah ngundang maksiat, gimana dia dalam kehidupannya dapat pertolongan Allah? Mustahil. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita camkan. Tapi bagaimana hukum merubah niat dalam beribadah sesuai dengan dalil dan hadis? Barakallahu fiik. Iya. Merubah niat boleh. Merubah niat boleh. Ya. Tetapi ada amalan yang merubah niat saat amalan itu ditegakkan. Ada amalan yang niatannya tidak bisa ditolak ketika di awal. Puasa. Itu niatnya harus sesuai dengan SOP. Kalau kita ingin niat puasa fardu Ramadan, bayar utang, walaupun di luar Ramadan bayar utang, maka niatnya harus sebelum fajar. Kalau puasa kita puasa sunnah, silakan puasa sunnah. Tapi ketika waktu pagi gak ada masalah. Tapi ketika dia dikatakan, sekarang ini pas bertepatan dengan hari ini, hari acara ini, misalnya Asyura. Oh ya wis, sekalian. Tak pikir Senin tok ini, ternyata Asyura. Ya sudah, sekalian masuk.
Ya. Imam ketika dia salat sendiri niatnya munfarid. Niatnya munfarid sendiri. Tapi ketika dia ada orang yang menjadi makmum di belakangnya, niatnya dia merubah niat apa enggak? Merubah niat. Dan Rasulullah pernah salat malam sendiri di masjid. Datang Hudzaifah di samping kiri Rasulullah SAW. Rasulullah pegang kepalanya Hudzaifah, diputar, ditaruh di sebelah kanan. Ya. Berarti apa? Munfarid atau jamaah? Jamaah. Apakah Rasul membatalkan sholatnya? Tidak, tetap jalan. Ya, ini dalil. Dan Hudzaifah ngomong, Rasulullah di rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah tak pikir ruku, enggak, baca surah An-Nisa. Selesai An-Nisa dipikir ruku, enggak, baca surah Al-Imran. Iku gempor Pak gitu. Wallah Pak. Ya, buyar, wallah buyar. Bener loh. Ya. Tapi kokoh, Rasulullah dan Hudzaifah kokoh. Rakaat pertama seperti itu. Ini salah satu contoh. Kalau niat itu boleh dirubah. Ya. Barakallahu fikum. Dan banyak contoh-contoh yang lain seperti ketika Umar bin Khattab akan mengunjungi satu kampung, ternyata sudah berjalan menuju kampung tersebut, tapi tengah perjalanan ada berita kampung itu kena wabah. Akhirnya Umar memalingkan kepada tujuan yang lain. Kata orang yang pasukannya, wahai Amirul Mukminin, Anda ingin lari dari takdir Allah? Oh enggak, kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Merubah niatnya, gak ada masalah. Ya selama bukan pada posisi ibadah ma'dha yang memang kokoh di situ. Artinya ada ketentuan tidak bisa dirubah. Seperti tadi masalah puasa tadi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.